Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ash-shahra al-harama min sha'airillah lakum fiha khair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Bapak Ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hadir ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah salat fardu subuh berjamaah yang insyaallah didoakan para malaikat dan kita dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu sehat walafiat, murah rezeki dan juga dimudahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di bulan-bulan haram. Salawat dan salam semoga tercurah dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mengikuti jejak sunnahnya. Izinkan saya pada pagi hari ini mengambil tema memuliakan serta mengagungkan bulan-bulan haram. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 36. Tidak salah kita ulang-ulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12. Sejak kapan? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bersamaan dengan itu nama-nama 12 bulan itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umurnya sama tuanya dengan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Minha, di antara yang 12 bulan itu arba'atun hurum. Terdapat 4 bulan yang masuk dalam kategori bulan-bulan haram. Dzulqa'dah yang sudah kita lewati, hari ini kita memasuki tanggal yang kedua, karena tanggal 8 kemarin kita tanggal 1 Zulhijjah, ini tanggal 2 Zulhijjah. Jadi praktis bulan haram yang pertama Zulqa'dah sudah kita lewati. Sekarang kita berada di bulan Zulhijjah. Berturut-turut nanti Muharram, tapi tahunnya sudah 1446 Hijriah, tahun baru. Baru terpencil nanti bulan yang ketujuh, itu bulan Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Inilah yang masuk dalam kategori bulan-bulan haram. Bulan haram dalam Islam disebut juga dengan bulan Allah, Syahrullah. Jadi bulan-bulan Allah yang 4 itu masuk disebut dengan Syahrullah atau bulan suci, bulan haram, karena diharamkan pertumpahan darah atau peperangan, khusus 4 bulan haram itu. Begitupun pada masa jahiliyah dulu, mereka patuh tidak melakukan peperangan antar suku di bulan-bulan haram itu. Secara harfiah Zulqa'dah itu artinya tempat
yang terbuat dari kayu. Jadi mereka kembali duduk, artinya tidak mengangkat pedang. Zulqa'dah, bulan yang memiliki tempat duduk. Ya. Baru Zulhijjah, baru Muharram, baru nanti Rajab. Itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peperangan boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Sebagaimana tahun pertama Rasulullah SAW berada di Madinah, itu 5 kali beliau memimpin yang namanya Al-Ghazwah. Ma makna Al-Ghazwah? Jadi orang-orang Makkah itu yang sudah merampas harta orang-orang Muslim yang hijrah, itu kan tidak ada yang dibawa hartanya. Ya. Setelah Rasulullah dan para sahabat berada di Madinah, mereka belum puas. Alasannya dagang ke negeri Syam, tapi sebenarnya mengintip-intip keadaan Rasul dan para sahabat yang sedang berada di Madinah. Kelewatan ini orang-orang musyrik Makkah. Harta umat Islam sudah dirampas, sudah diambil. Mereka sudah mencari kehidupan yang baru pun itu masih dikejar-kejar, masih diintip-intip. Maka Al-Ghazwah itu Nabi langsung memimpin untuk memantau pergerakan perjalanan mereka dari Makkah menuju negeri Syam, pasti melewati Madinah. 5 kali Rasulullah memimpin Ghazwah. Artinya Rasulullah ikut langsung memimpin Al-Ghazwah. Tapi namanya bukan qital. Jadi Al-Ghazwah dengan Al-Qital itu berbeda. Qital Al-Kubra nanti baru terjadi pertama kali itu pada Perang Badar tahun kedua Hijriah pada tanggal 17 Ramadan malam Jumat. Kalau Rasulullah tidak menyertai Al-Ghazwah itu, Rasulullah perintahkan sahabat saja. Itu namanya Siriyah, patroli. Tapi Rasulullah tidak ikut. Ini berkenaan dengan berperang atau terjadi kontak senjata di bulan haram. Jadi Al-Ghazwah yang dipimpin Rasulullah SAW itu mencegat kafilah dagang Quraisy yang baru pulang dari negeri Syam, sekarang namanya Syria, ya, Damaskus yang sekarang terjadi peperangan itu, dicegat. Karena datang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, ya. Kalau mereka dulu telah merampas dan mengambil harta benda kalian, maka ketika mereka membawa harta, ambil. Ya, secukupnya. Tidak lebih, tidak kurang. Ya, yang namanya orang pulang membawa dagang, membawa uang diambil, tentu mereka mempertahankan diri. Maka ketika itu terjadi clash, maka terjadilah salah satu di antara kufar Quraisy itu terbunuh. Ya. Akan tetapi hartanya dapat terselamatkan. Rasulullah dan sahabat tidak mendapatkan harta di dalam Al-Ghazwah ketika itu. Maka sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah ini bulan Zulqa'dah yang diharamkan bagi kita untuk melakukan peperangan? Maka turun ayat surat Al-Baqarah ayat 217. Izin saya tidak membacakannya karena waktunya terlalu panjang. Surat Al-Baqarah ayat 217. Yas'alunaka 'anil haram, dalam Al-Baqarah 217. Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu menyangkut larangan untuk melakukan peperangan pada bulan haram kecuali terpaksa, darurat, itu boleh. Kata haram dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Selain artinya terlarang, kata haram juga memiliki makna mulia atau kehormatan. Jadi kalau haram itu artinya jangan.
Tapi haram juga artinya pemuliaan, pengagungan. Ya. Jadi maknanya banyak. Maka bulan haram disebut juga sebagai Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang dilarang kita melakukan peperangan, atau bulan-bulan yang kita diperintahkan untuk mengagungkan, memuliakan. Bagaimana cara mengagungkan dan memuliakannya? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Pada bulan-bulan haram ini dilarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan, karena dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita diperintahkan untuk meningkatkan kualitas amaliyah kita. Termasuk sejak hari Sabtu kemarin yang sudah berniat berpuasa Zulhijjah, dia bisa melakukannya sampai tanggal 9 berturut-turut, atau cukup 3 hari, atau dia hanya melakukan Senin Kamis, atau dia hanya melaksanakan Ayyamul Bait sampai nanti tanggal 10 dia tidak sarapan, menahan dari makan dan minum sampai kurbannya ditunaikan. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengagungkan dan memuliakan bulan haram ini. Begitu memasuki tanggal 1 kemarin, kita telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan puasa sunnah bulan Zulhijjah, insyaallah. Jadi ini merupakan salah satu bukti kita memuliakan bulan-bulan haram. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di mana kita mendapatkan perintah untuk memuliakan bulan-bulan haram? Bapak Ibu cek surat Al-Baqarah ayat 194. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asy-syahrul haram bisy-syahril haram wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ini perintahnya. Surat Al-Baqarah 194. Memuliakan, mengagungkan bulan-bulan haram. Bulan haram dengan bulan haram, ketemu dengan bulan haram. Dan terhadap sesuatu yang dihormati oleh Allah, tetap saja berlaku hukum qisas secara darurat. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu dalam peperangan, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Tidak boleh melebihi. Cukup defensif, cukup mempertahankan diri saja. Ini salah satu ketentuannya di dalam bulan haram itu. Kecuali Zionis, dia tidak mau tahu soal itu. Terakhir pengungsian 250 orang terbunuh, dia serang. Kemudian kemarin sekolah PBB dia serang, ya, menyerang orang yang tidak bersenjata di bulan haram. Ya, dunia semua berpangku tangan. Penduduk muslim itu mencapai 2,8 miliar. Ya. Israel yang ada di Tel Aviv 8 juta. Tambah diaspora hanya 14 juta. 2,8 miliar tidak mampu melawan 14 juta manusia. Di mana kelemahan umat Islam? Disitulah kelemahan. Sudah mendekati 40.000 manusia Palestina dibunuh secara keji. Tapi yang 2,8 miliar itu tidak banyak berbuat. Sehingga kemarin seorang khatib ya menyampaikan khutbahnya hanya 20 detik. Hanya mengingatkan bagaimana perhatian kita terhadap saudara kita di Palestina yang terus-menerus dibunuh sementara kita tetap berpangku tangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa, dan dia menutup khutbah tersingkat 20 detik untuk sekedar menggugah bagaimana
perasaan hati umat Islam. Saya membandingkannya Bapak Ibu, 2,8 miliar tidak mampu melawan 14 juta Yahudi. Itu faktanya kelemahan umat Islam. Jadi itu yang 2,8 itu tidak ikut yang lain. Itu umat Islam di seluruh dunia. Masyaallah muslimin rahimahullah. Di mana lagi kita mendapatkan ayat untuk penghormatan bulan haram itu, Ibu? Surat Al-Hajj ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalik wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lah 'inda rabbih. Demikianlah kamu diperintahkan oleh Allah untuk menghormati apa yang telah dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bulan-bulan haram. Ya. Fahuwa, siapa yang melakukan itu, khairullah, itu akan kebaikan kembali kepada dirinya inda rabbih, di sisi Tuhan. Yuk kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan di bulan haram, karena akan baik kepada diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melompat sedikit, ayat 32 masih surah Al-Hajj. Dzalik wa man yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah yang diperintahkan kepada kita untuk memuliakan dan mengagungkan bulan-bulan haram, yang di sana terdapat syiar-syiar agama Allah, dan itu hanya bisa dilakukan karena datang dari ketakwaan hati. Yang tidak memiliki nilai ketakwaan, dia tidak akan pernah mengagungkan dan memuliakan bulan-bulan haram. Jadi cukup 3 dalil ini saja untuk memuliakan bulan haram itu. Al-Baqarah 194, Haji 30, dan surat Haji ayat 32. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bulan Rajab itu disebut oleh para ulama salasatun sardun, 3 bulan berturut-turut, wa wahidun fardun, dan yang satunya terpencil. Yang dimaksud terpencil itu adalah bulan Rajab, bulan yang ke-7. Biasanya kita juga melakukan perayaan Isra wal Mi'raj. Itu adalah bulan haram. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan perbuatan dosa dan kezaliman pada bulan-bulan tersebut. Ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan sebagai berikut. Allah telah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan-bulan haram yang dimuliakan serta disucikan. Melakukan dosa-dosa maksiat pada bulan tersebut, dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beramal soleh yang dilakukan pada bulan haram akan menuai pahala yang berlipat ganda. Ini pernyataan Ibnu Abbas yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi ada perhatian kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, khususnya di bulan-bulan haram, dalam rangka pemuliaan. Bapak Ibu, amalan anjuran amal soleh yang utama adalah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini sepakat para ulama. Begitu memasuki tanggal 1, sebelumnya stop potong kuku, stop bercukur, sampai nanti kurbannya ditunaikan, baru kita boleh bercukur dan memotong kuku. Kita masih banyak mendengar dari mereka-mereka yang tidak memahami bagaimana syariat yang dibawa oleh Rasulullah, yang itu ada yang ta'abbudi. Artinya kalau ta'abbudi itu jangan ada pertanyaan, apa hubungannya orang menyembelih kurban dengan tidak boleh memotong kuku dan bercukur? Itu pertanyaan untuk ta'akkuli, sedangkan ini ta'abbudi. Inilah yang kita katakan Islamnya Islam liberal. Karena masih banyak yang seperti itu.
Kalau ada nas yang sarih, maka kita mengatakan sami'na wa ata'na, karena itu yang diperintahkan Rasulullah. Siapa-siapa yang telah berniat berkurban, maka hendaklah dia menahan diri dari memotong kuku dan bercukur sampai kurbannya ditunaikan. Lakukan saja, selesai. Nilai pahalanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita coba mendekatinya dengan rasional, apa hubungannya? Ya kita tidak bisa menjawab. Ya. Karena ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering dalam masyarakat. Kalau mau, lakukan. Kalau tidak, karena dia amalan sunnah dalam rangka untuk memuliakan bulan-bulan haram. Atau Bapak Ibu, saya bertanya, mengapa ada sejumlah larangan bagi mereka yang menggunakan pakaian ihram? Bisa kita jawab? Jawabannya karena memang itu ketentuan. Kalau Anda telah berniat di miqat, labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, begitu Anda menggunakan pakaian ihram, terjadilah larangan ihram. Tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh bercukur. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Itu larangan sama. Begitu memasuki tanggal 10, bagi yang berilmu dia stop. Jadi kalau dia mau melakukan memotong kuku dan bercukur sebelum tanggal 1 Dzulhijjah, baru nanti ada agama ini yang bersifat ta'akkuli, itu boleh dipertanyakan. Ya, boleh dipertanyakan. Tapi kalau hal-hal yang ta'abbudi itu tidak dipertanyakan. 10 hari bulan Dzulhijjah tersebut dijadikan sumpah oleh Allah, atau bahasa lainnya qasam, sumpah Allah. Di mana kita dapatkan? Surat 89 Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam yang ke-10. Jadi banyak yang tidak tahu, ya, demi fajar dan demi malam yang 10. Malam yang 10 itu oleh para pakar tafsir Al-Quran dimaknai sebagai tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Walayalin asar. Di situ tempat kita beribadah sunnah yang sangat afdal yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Tanggal 1 tanggal 10 saja. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak berhaji, kita masih bisa melaksanakan Shaum Arafah. Ya, kalau tanggal 10 ini diprediksi tanggal 17 hari Isnin, maka kita melaksanakan Shaum Arafahnya insyaallah pada hari Ahad. Ya. NU, Muhammadiyah, pemerintah, MUI insyaallah ittifaq sama. Ya, Idul Adha jatuh pada hari Senin tanggal 17 Juni bersamaan dengan tanggal 10 bulan Dzulhijjah tahun 1445 Hijriah. Baru sama-sama kita dalam rangka memuliakan bulan haram datang ke masjid atau ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha yang dihukumi sebagai sunnah muakkadah. Ya, diawali dengan 7 takbir di awal dan yang kedua 5 takbir. Ini merupakan pelaksanaan ibadah sholat sunnah muakkadah Idul Adha. Masih dalam pemuliaan bulan-bulan haram, fasholli li rabbika wanhar, maka kita bersiap-siap mengalirkan darah kurban. Sebagaimana Rasulullah bersabda, tidak ada amalan anak Adam yang paling dicintai oleh Allah pada hari nahar tanggal 10 itu melainkan mengalirkan darah kurban. Ya, siapa yang telah mampu berkurban tetapi tidak menunaikan kurbannya, sedikit ancaman, fala yaqrabanna musallana,
janganlah mereka mendekati tempat sholat kami. Siapa yang menunaikan kurbannya sebelum sholat, maka dia menjadi sembelihan biasa. Tapi bagi yang menunaikan kurbannya setelah sholat Idul Adha, maka dia ditulis sebagai sembelihan kurban yang makbulah, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada kita rezeki sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kurban kita dengan baik pada tahun ini insyaallah. Baik, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa, sholat Idul Adha, kemudian menyembelih kurban. Ini prinsip yang kita lakukan dalam rangka memuliakan bulan Ramadan bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Puncaknya pemuliaan bulan haram itu adalah ketika jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah. Puncak daripada haji itu adalah Arafah. Maka Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Pelaksanaan haji itu ya telah ditetapkan pada beberapa bulan tertentu. Bukankah haji itu hanya pada bulan Dzulhijjah 9, 10, 11, 12, 13? Betul ya Pak Ibu? Tapi mengapa dalam ayat dikatakan ashhurun? Itu kan jamak, beberapa bulan, ma'lumat yang telah ditentukan. Diketahuilah bahwa sebenarnya jika seseorang telah berniat haji, itu sudah tersebut-sebut sejak selesai Idul Fitri di bulan Syawal. Itu sudah ketahuan. Menguat lagi di bulan Dzulhijjah persiapannya karena dia melaksanakan manasik. Kemudian lebih menguat lagi ketika dia diantar ke asrama haji menuju tanah haram. Jadi gaungnya itu berbulan-bulan. Ya, itu yang dimaksud al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja, siapa yang telah Allah panggil dan fardukan baginya melaksanakan ibadah haji, ada 3 larangan yang patut diperhatikan sehingga hajinya menjadi sempurna. Fala rafasa, jangan porno, jangan berhubungan badan atau yang mendekat-dekati ke arah itu. Fala rafasa wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan kefasikan, wala jidal, jangan bertengkar karena banyak mengkritik amalan orang lain yang tidak sesuai dengan amalan dirinya. Nauzubillah min dzalik, sehingga terjadi pertengkaran. Saya mengalami ini ketika menjadi pembimbing haji. Sudah sampai di Arafah tanggal 8 Bapak Ibu. Ya. Seorang jamaah bertanya, Pak Ustaz, kita di sini sholatnya tamam atau jamak qasar? Di Armina itu. Ini kan pertanyaan simpel, tetapi rupanya jamaah saya itu terbelah. Ada yang mengatakan kita tetap tamam karena di tanah haram. Yang satu lagi mengatakan kita jamak qasar. Terjadilah perdebatan. Termasuk itu jidal. Harus diselesaikan. Tidak boleh terjadi jidal. Bapak Ibu, termasuk fusuk, dengki, atau melakukan satu perbuatan-perbuatan di bulan haram, di tanah haram yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Yang sangat mengganggu adalah salah satunya di abad modern ini, 20 tahun terakhir ini, gadget. Ini sangat mengganggu. Kenapa sih ketika Allah sudah memanggil kita, panggilan Allah itu masih juga kita sertai dengan alat yang saya yakin 80% mengganggu daripada membantu, kecuali mutawib, kecuali petugas. Tapi kalau kita jamaah biasa, apa hubungannya ini? Saya selalu haji dan umrah, ini saya simpan sampai prosesi haji dan umrah selesai.
sebagai salah satu bentuk pemuliaan bulan haram dan pemuliaan panggilan Allah. Bukankah niat kita labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk haji? Itu prinsip yang harus kita pegang. Sehingga satu video yang saya yakin sudah sampai kepada Bapak Ibu sekalian, ceramah Imam besar Masjid Nabawi, belakangan saya ketahui namanya Profesor Dr. Sulaiman Ar-Rahauli. Dia mengatakan ada orang hari Jumat, bahkan di Masjid Nabawi, sang khatib sedang menyampaikan khutbahnya di mimbar, dia sama sekali tidak mendengarkan isi khutbahnya, melainkan selfie. Selfie. Ma yasma' khutbah. Dia tidak sedikit pun mendengarkan khutbah. Sangat menyedihkan. Kemudian dia berbohong, meminta kepada temannya untuk difoto, dan dia acungkan tangannya seolah-olah dia sedang berdoa di Masjid Nabawi, padahal dia tidak berdoa. Bukankah itu perbuatan dusta? Dia tidak berdoa. Tolong foto saya berdoa, padahal dia tidak berdoa sama sekali. Subhanallah. Dikatakan oleh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Rahauli, aqulu linnas hadza haram. Kukatakan kepada kalian bahwa perbuatan itu adalah haram. Kalau itu tidak ada kaitannya dengan sebutan jamaah haji wal umrah min Indonesia, kita tidak terlalu keberatan. Tetapi di lisannya Sulaiman Ar-Rahauli itu mengatakan hadza af'al min jama'atil hajj wal umrah min Indonesia. Jadi segelintir orang yang melakukan, kita yang tidak melakukan, semuanya merasa malu. Saya kalau intip videonya itu terjadi pada tahun 1437 Hijriah, artinya 9 tahun yang lalu. Tapi belum ada perubahan, itu masih sampai terjadi sampai sekarang. Itu fusuk. Sayang Bapak Ibu, menunggu waiting list haji begitu lama, tapi yang dilakukan fusuk. Karena tidak ada ilmu, atau juga haji hanya dipersepsikan sebagai pelesiran, jalan-jalan, atau untuk konten. Nauzubillah. Jadi kalau haji saja, jangan nyambi jadi konten kreator. Rugi, sayang. Tapi mungkin karena akhir zaman ya, ibadah itu sudah campur aduk dengan segala sesuatu yang sebenarnya tidak patut dilakukan. Ingat, faman farada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Yang model-model ini fusuk. Ya, di Masjid Nabawi hari Jumat, khatib sedang berkhutbah, dia selfie. Itu termasuk perbuatan yang diharamkan dan itu tidak boleh. Fusuk yang berikutnya, tangkapan layar juga. Sini menjadi pelajaran bagi kita. Masih berpakaian ihram, orang bertawaf, dia bukan bertawaf bersimpuh di Ka'bah, tapi membuka gadget dengan gamenya. Nauzubillah. Game jauh-jauh ke Mekah hanya untuk main game di depan Ka'bah. Wallahi, sungguh ini sangat memprihatinkan. Melihat wajahnya orang Indonesia juga. Karena kalau bangsa IPB jelas, India, Pakistan, Bangladesh itu jelas, atau Turki. Ini bukan bangsa IPB, bangsa Indonesia. Yang kita itu agak sama itu Filipina, Indonesia, kemudian Kamboja, Malaysia, Brunei, itu mirip-mirip. Tapi saya yakin yang main kemarin game itu jamaah umrah Indonesia. Sekali lagi, satu yang melakukan, kita merasa. Oleh karena itu, kalau yang sudah berhaji, sama seperti yang saya alami, kok dulu saya tidak fokus ya, rasanya kepingin lagi. Untuk kepingin lagi sekarang itu pilihannya cuma furoda sama plus. Furoda ibu-ibu tahu berapa sekarang?
3 sampai 600. Atau sekalian menyalahgunakan visa ziarah digunakan untuk visa haji. Kemarin yang apes itu digerebek. Sebenarnya yang tidak apes ribuan juga. Caranya bagaimana? Visa umroh dia tunggu sampai masuk bulan haji, maka dia melaksanakan ibadah haji. Secara syar'i tidak ada larangan, tetapi hukum negara imigrasi dia tabrak. Jadi yang demikian ini juga termasuk yang dilarang. PBNU sudah memutuskan fatwa haram hukumnya menggunakan visa yang bukan haji untuk melakukan ibadah haji. Ya, jadi kalau memang alasannya waktunya terlalu panjang Pak Ustaz, jadi ini bagian dari ikhtiar saya. Ikhtiarnya kok menabrak hukum? Ya, sama dengan nikah siri, itu kan sah. Tetapi nanti kalau terjadi perceraian, istri itu tidak dapat apa-apa karena tidak ada aktanya. Begitu juga haji yang tanpa visa resmi. Kalau ada sesuatu yang berkenaan dengan si haji ini tidak bisa diklaim asuransinya, dan dia tidak tenang melaksanakan ibadah haji karena dikejar-kejar oleh aparat kepolisian Arab Saudi. Jadi nggak usah. Kalau memang belum ada istitoahnya, nggak usah berhaji, karena hukumnya nggak nyampe. Tapi saya kepengen Pak Ustaz, kepengen bukan bagian dari hukum. Soal kepengen semua orang kepengen. Subhanallah. Tayyib, kita lanjutkan sedikit lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 8 Zulhijjah. Ya. Setelah kita berniat, ada yang dari Bir Ali, ada juga yang dari Jeddah. Kalau dia menggunakan haji tamattu, ya, kita tinggalkanlah pakaian kebesaran kita ini dan kita ganti dengan 2 helai pakaian kain yang tidak berjahit yang kita kenal dengan pakaian ihram, melambangkan seperti kain yang akan kita pakai ketika kita menghadap Allah yang sebenarnya, alias kain kafan, sebagaimana wasiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang meminta kain bekas umrahnya atau pakaian ihramnya itulah yang digunakan untuk kafannya, dan itu ditunaikan oleh ahli keluarga. Ya, jadi ini sunnah dari sahabat. Kalau ada yang berniat seperti itu silakan, karena itu merupakan salah satu yang akan menjadi saksi, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma umratan. Aku penuhi panggilan umrah. Jadi umrah dulu baru haji, itu namanya tamattu. Santai-santai. Ya. Maka kita tawaf 7 kali, selesai sholat 2 rakaat di makam Ibrahim, kemudian mengarah ke tempat minum air Zam-Zam, raih air Zam-Zam, menghadap Ka'bah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini yang paling penting, wa syifaan min kulli da'. Semoga Allah menghindarkan kita dari segala macam penyakit. Kita minum, ya, dengan cara berdiri. Selama ini kita dilarang minum berdiri, tapi khusus minum air Zam-Zam berdiri. Kemudian bergeraklah menuju bukit Safa Marwah, Safa Marwah, ya, 7 kali selesai tahallul, maka kita sudah boleh membuka pakaian ihram kita kalau hajinya masih lama. Ya, umrah ini kategorinya wajib karena umrah untuk haji. Itu ya. Jadi kemarin Bapak Ibu di Sumatera Barat selesai dia 7 kali umrah untuk hajinya, ambruk, pingsan, dan meninggal dunia. Artinya dia belum sempat melaksanakan ibadah haji. Jangan khawatir, komitmen dari TPHI kita, setiap mereka yang wafat langsung mendapatkan badal haji dari petugas. Ya, insya Allah itu memang sudah pakom dari Kementerian Agama.
ya, PHU, ya, pelaksanaan haji dan umroh. Itu sudah memang seperti itu. Bagi yang sudah berada di Makkah tanggal 8 Zulhijjah, mandi dulu, mandi sunnah untuk ihram, sama seperti mandi janabah, mandi wajib. Kemudian include di sana berwudu, ya, maaf tanpa menggunakan CD, ya, hanya pakaian ihram bagian atas dan bagian bawah. Sebelum dikenakan pakaian ihram dan sebelum berniat, maka boleh menggunakan minyak wangi, ya. Tapi setelah berniat dan memakai pakaian ihram, itu termasuk larangan menggunakan harum-haruman. Jadi kita tidak boleh menggunakan itu. Maka kita ikhlaskan niat di miqat itu dengan melafazkan labbaik Allahumma hajjan. Aku penuhi panggilan hajimu ya Allah. Sejak itu maka disunnahkan kita untuk melafazkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang dari Bir Ali naik bis, yang dari Makkah biasanya ya langsung menuju Arafah. Bapak Ibu, kenapa tanggal 8? Sedangkan pelaksanaan tanggal 9. Ada yang tahu? Rasul tanggal 8 kemana? Masy'aril Haram, Muzdalifah. Kemudian menuju Jamarat, Mina. Beliau bermalam di sana malam tanggal 9. Baru selesai sholat subuh berjalan kaki menuju Arafah. Itu yang dikatakan tanazul, ya, yang meninggalkan rombongan kalau mau boleh. Kita tanggal 8 bukan ke Arafah tapi ke Mina, tanazul. Tapi sulit dilakukan, biasanya panitia tidak melepas kita, tidak mengizinkan kita karena takut terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Alasan pemerintah Arab Saudi mengapa jamaah haji tanggal 8 itu dikumpulkan di Arafah, mobilisasi lebih dari 3 juta manusia plus bis itu tidak mudah untuk masuk ke Jamal. Itu alasan, ya, 3 juta yang resmi. Selain itu ya mungkin lebih banyak lagi. Itu makanya tanggal 8 itu kita ke Arafah. Apa yang dikerjakan tanggal 8 Bapak Ibu? Zikir doa, tilawatil Quran, salat sunnah, ya, zikir doa sampai menunggu tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Maka biasanya mutawwif menunjuk seorang khatib untuk menyampaikan khutbah Arafah atau khutbah wukuf. Jadi khutbahnya sama seperti sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat, ya, tidak boleh lama-lama, paling lama 15 menit. Itu khutbah wukuf yang intinya takwa, taubat, syukur. Itu isi daripada khutbah Arafah itu 3 saja. Taubat, ya, takwa kepada Allah, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita ulas sedikit tentang 3 hal. Masyaallah muslimin rahimahullah. Selesai khatib menyampaikan khutbah wukuf, maka dilakukanlah sholat zuhur dan asar 2 rakaat, dibatasi dengan qomat, ditariklah asar ke waktu zuhur yang kita kenal sebagai jamak qasar secara takdim, ya. Jadi ditarik asarnya ke waktu zuhur, zuhur dulu dilakukan, setelah itu qomat, baru asarnya ditarik secara takdim. Selesai itu
berpencar, tidak boleh berombongan-berombongan. Karena nanti alih-alih ya berzikir dalam wukuf itu akhirnya ngobrol. Jadi nilai wukufnya tidak dapat. Dalam rangka memuliakan bulan-bulan haram, al-hajju Arafah. Puncak daripada haji itu adalah melaksanakan wukuf di Arafah. Sampai kapan pelaksanaan wukuf itu? Sampai terbenam matahari secara sempurna atau masuknya waktu maghrib, ya, waktu maghrib. Apa saja yang kita lakukan pada saat kita wukuf seorang diri itu? Pertama, taubat. Ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka di dalam penyendirian ini hati dan jiwa kita terfokus kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hamba datang kepadamu membawa dosa-dosa dan kesalahan. Banyak amanah yang dititipkan kepada hamba yang hamba khianati, ya Allah. Sebagai kepala keluarga, hamba masih menyakiti istri dan anak-anak hamba. Ada banyak amanah yang dititipkan kepada hamba yang belum hamba tunaikan dengan baik. Ya Rabb, begitu banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba, tapi ibadah hamba belum maksimal, ya Allah. Hati hamba masih kuat tertarik kepada kehidupan duniawi dibandingkan kehidupan ukhrawi yang kekal, ya Rabb. Di sekitar-sekitar itu sebenarnya yang kita tumpahkan di hadapan Allah ketika kita wukuf di Arafah. Maka tidak ada air mata yang tidak tumpah di Arafah kecuali hati mereka yang keras, yang tidak memahami fungsi wukuf sebenarnya adalah tubu ilallahi taubatan nasuha. Baru yang kedua, syukur. Bersyukur hamba kepadamu, ya Allah. Di antara sekian juta manusia, satu di antaranya hamba Engkau panggil untuk melaksanakan haji pada tahun ini. Puluhan tahun saudara kami yang lain menunggu, ya Rabb, yang belum tentu sampai undanganmu. Itu kesyukuran kita. Bersyukur hamba, ya Rabb, mengumpulkan dengan jerih payah sehingga hamba memberikan sebagai hadiah kepadamu untuk memenuhi panggilan haji. Itu tasyakur kita. Maka di situ kita berdoa yang terbaik kepada keluarga kita, kepada bangsa dan negara kita, yang terbaik. Baru yang ketiga, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang betul-betul kita nyatakan di Arafah itu sebagai haqqa tuqatih, ketakwaan yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu. Kira-kira inilah yang akan mengantarkan seseorang mendapatkan haji yang mabrur dan mabrur. Tanpa mengkondisikan dalam haji jiwa seperti itu, rasa-rasanya mabrur wa mabrurah itu jauh. Apalagi tadi sampai selfie, apalagi sampai main game, apalagi dengan kacamata hitam, shopping sana shopping sini. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini yang saya katakan tadi, sudah berhaji pun tetap saja ingin melakukan pengulangan dalam rangka penyempurnaan. Mendingan saya tujukan kepada yang belum haji atau belum umrah supaya sekarang wanti-wanti. Kalau sudah sampai ke sana, kalau memang paketnya 9 hari umrah itu, paling 4 hari di Madinah, 3 hari di Haram. Sebaiknya 3 hari itu nggak usah pulang lah ke hotel. Ya, ngapain? Kalau di hotel juga tidur, mendingan 3 hari 3 malam itu tetap stay di Masjid Haram. Nasihat saya sebagai pembimbing umroh, ini lebih banyak shoppingnya. Bayangkan ketika itu saya protes, azan sudah berkumandang, masih ngajak shopping ke Zamzam Tower. Siapa yang nyuruh? Saya katakan, ini tidak ada mutawib di sini. Ini waktunya sholat. Kok masih ngajak shopping? Apa kata mutawibnya? Kita kan musafir, kita bisa jamak qasar. Subhanallah. Ahli syariati mengatakan kalau kita pergi ke luar 2 tanah haram itu kita musafir.
Tapi kalau kita menuju tanah haram, itu kita pulang kampung yang sebenarnya. Tolong jangan terlalu diobral di sini untuk jamak kasar. Karena di dua masjid ini kita pulang kampung. Ya. Jadi banyak yang salah dalam mempraktekkan ibadah, terutama di bulan-bulan haram yang selalu mengkasarkan sholat. Tapi yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu inti daripada wukuf. Ya. Selesai wukuf, berkumpul. Ya, padahal waktu maghrib sudah tiba. Ya. Biasanya maghribnya tidak dilakukan di Arafah. Ya. Faiza afattum min arafatin fadzkurullaha indal masy'aril haram. Jadi kita menuju Masy'aril Haram yang nama lainnya adalah Muzdalifah. Jadi bergeraklah ke Masy'aril Haram. Saya mengutip haji wada Rasulullah SAW. Sampai di Masy'aril Haram, kan sudah waktu Isya ya Bapak Ibu. Ya Bilal, ya tafadhal ta'zin. Maka Bilal pun azan. Ya. Setelah selesai azan, ya, beliau diperintahkan qomat. Dalam benak Bilal, ya, bahwa sholatnya akan dipimpin Rasulullah adalah sholat Isya, karena waktunya waktu Isya di Masy'aril Haram. Kata Bilal, hampir saja aku berpikir bahwa Rasulullah memimpin kami sholat Isya di Masy'aril Haram. Ternyata Rasulullah memimpin sholat maghrib 3 rakaat di waktu Isya. Jadi takdim ataupun takhir itu tidak mengubah urutan waktu sholat kalau mau mengikuti cara Rasulullah dan sahabat. Yang menghormati waktu itu pendapat ulama mujtahid, terutama Imam Syafi'i. Jadi yang mana yang mau kita ikut? Dua-duanya boleh. Tapi kalau kita melihat praktek ibadah Rasulullah, maka di Masy'aril Haram itu bisa dilihat dalam sejarah Rasulullah memimpin 3 rakaat sholat maghrib. Salam, maka diperintahkan Bilal lagi untuk qomat. Setelah qomat baru Rasulullah melaksanakan Isya 2 rakaat di waktu Isya. Selesailah ya sholat maghrib dan Isya, disebutnya jamak takhir. Ya, karena maghribnya dilakukan di waktu Isya walaupun urutan waktu sholatnya tidak diubah. Tetap saja takdiruhu jamak qasar ya takhir. Ya. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Selesai itu mabit, melewati tengah malam, kumpulkanlah batu-batu kecil ya untuk persiapan melontar pada tanggal 10 Jamratul Aqabah, jamrah yang paling besar. Ya. Hanya Aqabah saja. Baru besoknya ula, wusta, Aqabah dibalik. Ya. Maka dalam pakaian ihram ya, fisik sudah lelah, mata mengantuk. Selesai kita melontar jamrah al-Aqabah, di sini ada 2 doa yang betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sini kita merasakan kedekatan kita kepada Allah ketika itu. Allahumma ighfir lil muhalliqin walil muqassirin. Ya Allah, berikanlah keampunan bagi orang yang bergunting dan yang bercukur. Itu yang dikatakan tahallul awal. Di mana? Di jamarat. Ya, yang mau buka pakaian ihram sudah boleh, tapi biasanya itu tetap dipertahankan dan juga boleh. Nanti ada tahallul saninya setelah kita selesai tawaf ifadah. Ya. Jadi rasanya seluruh jamaah ketika selesai melontar jamrah Aqabah itu, kalaupun Allah ingin mencabut nyawa kita, kita di situ sudah siap karena betapa dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma ighfir lil muhalliqin walil muqassirin. Ya Allah, berikanlah keampunan dosa bagi orang yang bergunting, ibu-ibu biasanya menggunting saja. Walil muqassirin, kalau bapak-bapak itu biasanya dipelontos. Ya. Di situ kawaladathu ummu. Jamaah haji itu sudah seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu. Ya. Maka disebutkan di dalam ayat, ya, barang siapa yang melakukan nafar sani, nafar awal, maka setelah dia melontar jamarah al-aqabah, dia harus bermalam, ya, di Mina 1 malam untuk melontar hari yang ke-11, ula wusta aqabah, baru dia berjalan kaki atau naik bus menuju Makkah untuk menunaikan tawaf ifadah, tawaf ziarah, tawaf fardu, tawaf rukun. Jangan hilaf, itu sama. 7 putaran, sholat di makam Ibrahim, minum air zam-zam lagi, menuju Safa Marwah, tahallul, selesai haji. Bagi yang nafar awal 10-11. Bagi yang nafar sani, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikir kepada Allah telah ditentukan pada hari-hari tertentu, maksudnya hari-hari tasyrik. Faman ta'ajjala fi yaumaini, siapa yang nafar awal cukup 2 hari, fala isma alaih, tidak ada dosa baginya, dia langsung tawaf ifadah. Wa man ta'akhkhara fala isma alaih, tetapi yang nafar sani 10, 11, 12, 13, dia tuntas sampai hari tasyrik, baru dia melaksanakan tawaf ifadah. Jadi ada 2 model. Tapi kita umumnya itu nafar sani. Kecuali ibu-ibu yang sudah renta, anak-anak ataupun yang sakit, itu biasanya prioritasnya nafar awal, yang hanya 2 hari saja. Yaumain, 2 hari saja. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai pelaksanaan ibadah haji. Ya. Tetapi masih tetap ada perintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara mereka yang sudah tahallul itu seolah-olah sudah bebas, lepas. Ini yang perlu dijaga, bahkan sampai ke tanah air. Apa perintahnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masih dalam surah Al-Baqarah 196 sampai 201. Ya, itu panjang sekali ayat. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ, apabila kamu telah selesai dari melaksanakan ibadah hajimu, fazkurullah, tetaplah berzikir mengingat Allah. Jangan macam-macam, jangan aneh-aneh. Ya. Kazikrikum aba'akum, sebagaimana kamu dulu di masa jahiliyah memuji-muji nama nenek moyangmu dengan cara bertawaf setengah telanjang, menepuk-nepuk tangan dan bersiul-siul. Ini model tawaf orang jahiliyah. Dan doanya, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Doanya orang-orang jahiliyah dulu itu seketika tawaf itu hanya minta urusan dunia saja. Ini yang tidak boleh. Itu model tawafnya orang-orang jahiliyah. Mintanya dunia saja. Ya Allah, tolonglah supaya usaha saya lancar, mobil saya nambah. Ya Allah, rasa-rasanya yang tua sudah lama ini, kalau bisa nambah yang muda. Itu dunia. Ya. Dunia. Ya. Sama seperti model doanya orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Ketika awal-awal Islam, Rasulullah memimpin tawaf. Karena kan doa itu dalam bahasa Arab Rasulullah dengar juga. Banyak di antara mereka yang doanya masih doa model jahiliyah. Maka faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Boleh dikasih Allah dunia, dibayar tuntas.
Tapi ingat, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak mendapatkan sedikit pun bahagiannya kelak di akhirat. Itu beresiko. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka setelah datang syariat Islam, ini doanya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu, dari sekian banyak doa-doa haji, doa inilah yang paling afdol. Sehingga di Indonesia terkenal dengan doa sapu jagat. Betul. Kalau tidak bisa doa yang lain aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina, ini doa yang paling ditekankan di dalam ibadah. Sampailah ke tanah air, terlihatlah perbedaannya dari sebelum haji, setelah dia haji. Kalau tidak ada perbedaan, itulah yang kita katakan berhajinya ya labbaik la labbaik, langsung dijawab oleh Allah. Itu yang sangat berisiko. Kan rasa-rasanya kalau setiap tahun ratusan ribu umat Islam Indonesia berhaji, tentunya bangsa dan negaranya akan lebih baik. Betul ya Bapak Ibu? Tapi faktanya kenapa? Bukanlah lebih baik. Saya khawatir ketika disebutkan labbaik la labbaik, karena yang dipakainya, yang dimakannya sesuatu yang haram. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi puncak daripada haji itu sebenarnya adalah taubat, syukur, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita perhatikan seluruh rangkaian ibadah haji itu akan membekas dalam diri seseorang. Oleh karena itu kita mendoakan kepada saudara kita yang sedang berhaji, Allah berikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan rukun syarat haji dengan baik, dan nanti ketika kembali ke tanah air menjadi teladan bagi kita dan dapat memberikan kontribusinya untuk menegakkan izzatul Islam wal muslimin. Sehingga kita sama-sama mendoakannya dalam doa kita, Allahumma ja'al hajjahu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Kalau dia masih sanksi apa-apa yang ditinggalkannya mengganggu ibadahnya, kita bantu doa. Istau'idukumullah la tadi'a wada'i. Kutitipkan kepadamu ya Allah yang tidak pernah hilang dan rusak apa yang dititipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sudah sampai pesawat mau turun karena ayamnya belum dikasih makan, itu mengganggu. Itu haji pada tahun yang lalu, ada seorang kakek-kakek mundar-mandir di pesawat, disamperin sama pramugari. Ada apa Pak? Saya mau pulang. Saya keingat ayam saya belum dikasih makan. Jadi banyak serba-serbi haji yang sangat mengganggu. Dan supaya perjalanan saudara-saudara kita itu baik, dari kemarin sudah kita doakan, ya Allahumma atwilahul bu'da wa hawwin alaihi safar. Ya Allah, pendekkanlah jarak tempuh mereka supaya tidak terlalu panjang, dan mudahkanlah ya perjalanan mereka dan senangkanlah perjalanan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka haji dan hajjah yang mabrur. Baik, kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa'amanna. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا
حسناته واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حجه حجا مبرورا وسعيا مسرورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا. اللهم أكمله البعد وهون عليه السفر. اللهم أكمله البعد وهون عليه السفر. اللهم أكمله البعد وهون عليه السفر. استوعبكم الله لا تليق ودائعه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. إلى اللقاء. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas kesabarannya mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan kita dalam limpahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.